Tes. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kelas 5 Discourse on Art, Cities, and Architecture. Pada kesempatan ini kita telah sampai ke titik ketiga ya, yaitu refleksi yang akan dibawakan oleh Kak Alia. Kita sudah setengah jalan nih di kelas wacana ini. Baik, sebenarnya saya akan perkenalkan dulu siapa Kak Alia. Seperti biasa nanti akan dipandu oleh Ridwan Syarif dan kelas ini akan disunting oleh Kirana. Baik, Alia Swastika adalah lulusan jurusan Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sejak 2000 ia aktif menerbitkan esai-esai di jurnal akademik dan mempresentasikan penelitiannya di berbagai seminar dan lokakarya. Pada tahun 2000 dan 2004 ia menjadi editor untuk terbitan surat dan manajer artistik Cemetery Art House. Sejak 2008 ia menjadi kurator direktur program di Art Gallery Yogyakarta dan Jakarta. Sekarang bekerja menjadi direktur Yayasan Biennale Yogyakarta. Beberapa karya kuratorialnya antara lain The Forgotten Time di Amsterdam, Jakarta, Semarang, Shanghai, Singapura pada tahun 2007 dan 2008. Karya kuratorial yang berikutnya adalah Manifesto The New Aesthetic of Seven Indonesian Artists di Singapura. Kemudian pameran tunggal Eko Nugroho, Tintin Wulia, Wimo Ambala Bayang, dan Jompet Kuswidananto. Juga pameran Song for the People, Music and Politics in Indonesia di Seoul pada 2018. Dan menjadi co-kurator untuk Contemporary Works Indonesia di National Gallery of Australia di Canberra di 2019. Pada 2011 ia menjadi kurator Biennale Jogja bersama Suman Gopinath dari India dengan mengeksplorasi tema spiritualitas, religiositas, dan kepercayaan. Pada 2012 ia menjadi kurator pameran yang berfokus pada seniman Indonesia di Art Dubai 2012 pada program Maker. Kerja kuratorialnya di kancah internasional misalnya sebagai co-direktur artistik The Ninth Gwangju Biennale Roundtable di Korea Selatan bersama 5 kurator lainnya dari Asia. Pada 2017 ia terpilih menjadi kurator untuk pameran seni kontemporer dan perhelatan Europalia Arts Festival di 4 museum di Belgia dan Belanda. Pada 2015 mendirikan Study on Art Practice yang menerbitkan jurnal Skripta, sebuah media diskursus seni kontemporer yang berbasis di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2019 menyelesaikan penelitiannya tentang membaca praktik negosiasi seniman perempuan dan politik gender Orde Baru melalui hibah cipta media ekspres. Saya sampaikan sedikit untuk introduksi di kuliah tentang refleksi atau street art. Jadi graffiti dan street art telah lama menjadi bagian dari wajah-wajah di kota-kota di seluruh dunia, bahkan di wilayah-wilayah yang cukup terpencil sekalipun. Pada awalnya, graffiti dan street art merupakan bentuk nyata dari pemberontakan kaum muda terhadap kemapanan dan kestabilan ruang kota, atau perlawanan atas narasi pendisiplinan. Seiring perkembangannya, street art mengalami pergeseran sedemikian rupa sehingga ia tidak melulu menjadi wajah pemberontakan. Acap kali ia juga terseret menjadi bagian dari komodifikasi gaya dan selera. Sehingga ia juga masuk ke ruang-ruang megah seperti mall, hotel, dan sebagainya. Kelas ini akan membahas
sebagian secara street art dan praktik artistiknya dalam kaitan dengan perubahan ruang dan gaya hidup warga kota. Baik, sudah hadir di sini moderator kita, Kak Rich. Sudah ada ya? Oke. Oke, Kak Alia sudah ada? Halo Kak Alia? Ya. Kamera sudah? Oke, great. Mungkin waktu dan tempat saya kasih ke Kak Rich ya. Silakan Kak Rich. Oke, terima kasih Satria, dan di sini sudah ada Arya Swastika untuk membahas tentang tema street art, gitu ya. Saya mungkin akan membantu membahas untuk kuliah sebelumnya dibahas tentang bagaimana binalisasi kota, gitu ya, terkait dengan bagaimana membangun identitas kota melalui peristiwa kontemporer, di mana kayaknya yang kemarin bukan yang Biennale ya? Tapi ini mau dikaitkan ke dua kuliah. Ya. Dari kuliah pertama melalui Biennale, berarti dibahas tentang bagaimana identitas kota bisa diolah dengan gotong royong melalui kejadian terjadi sehari-hari, dan kemudian prinsip gotong royong tersebut muncul di dalam sebuah identitas kota yang kreatif. Mana Alia selalu membicarakan tentang bagaimana definisi seninya itu seperti apa, gitu. Nah, pada akhirnya semangat berkesenian itu adalah semangat untuk melakukan kritisisme pada masyarakat terhadap fenomena kota yang terjadi. Sementara itu di penjelasan yang setelah ini adalah kuliah yang minggu lalu terkait dengan seni dan estetika kota, patung dan seni ruang publik, di mana seni dan estetika kota itu, patung dan seni ruang publik berguna untuk memberikan sebuah wacana diskursus untuk nilai budaya dan identitas komunitas yang sebenarnya perlu untuk memberikan ruang-ruang bagi para seniman dalam membentuk nilai budaya pada suatu kota, di mana monumen itu bukan hanya terjadi secara permanen, tetapi dimunculkan terhadap ruang-ruang yang penuh dengan wacana, yang kemudian dimunculkan di dalam kuliah itu dalam bentuk grafis, bentuk teks, bentuk beberapa instalasi yang terjadi di ruang publik yang berguna untuk memancing stimulus definisi yang baru terhadap seni itu sendiri. Bagaimana pentingnya juga kolaborasi antara seniman dan stakeholder untuk bisa menegaskan posisi kurator sih, bisa membuat sebuah skenario tentang bagaimana seni menjadi bagian dari kota itu sendiri dan menjadi identitas dari kota. Nah, oleh karena itu mungkin di tema ketiga ini Ali akan membahas tentang street art. Saya ingat beberapa kalimat yang diberikan seperti bagaimana modifikasi, gitu ya, arti sebuah pemberontakan di dalam seni. Mungkin itu bisa dibahas lebih lanjut. Silakan Alia, mungkin saya persilahkan untuk mulai kuliah. Terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Senang sekali ketemu lagi di hari Sabtu pagi dalam seri kelas Seni Kota dan Arsitektur. Saya kira ini pertemuan terakhir dengan saya sebelum teman-teman di minggu depan bersama Bayu dan Ios, dua rekan saya lainnya. Tadi sempat dibahas oleh moderator bagaimana kita dalam dua pertemuan terakhir sudah membicarakan yang pertama tentang Biennale dan yang kedua tentang public art sebagai bagian dari identitas kota. Saya kira dalam kerangka estetika, dua hal tersebut merupakan bagian dari gagasan yang sifatnya arus utama dalam seni rupa. Biennale sebagai peristiwa besar yang sebagian besar diprakarsai oleh pemerintah dan dia menjadi semacam cara untuk melibatkan sebuah kota dengan lingkup seni internasional, sementara public art menjadi sebuah gagasan identitas kota yang berbasis pada ruang lokal dan biasanya melibatkan seniman-seniman yang dianggap mapan atau cukup terkenal sehingga dia bisa memberi wajah baru pada kota tersebut. Nah, yang menarik pada pertemuan ketiga ini kita akan membicarakan satu konteks visual kota yang berangkat dari gagasan yang bukan arus utama. Gitu. Walaupun sekarang kemudian seringkali dianggap
seperti tidak ada bedanya antara arus utama dan yang subculture gitu. Jadi kalau kita sendiri melihat fenomena kota hari-hari ini, kita pasti menyadari bahwa graffiti, street art, dan bentuk-bentuk urban culture, urban art lainnya sudah menjadi bagian yang sangat wajar dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di satu sisi hal ini memunculkan satu perluasan terhadap gaya atau selera atau wajah kota gitu, karena sesuatu yang tadinya dilihat sebagai pemberontakan atau sebuah cara untuk melawan sistem yang mapan, kemudian dia bergerak menjadi satu bagian dari kehidupan yang wajar dari warga kota, atau bahkan dia di kalangan anak muda kemudian menjadi satu bagian yang mainstream. Nah, kita akan melihat bagaimana street art bergerak dari sesuatu yang sifatnya antidisiplin, kemudian banyak menjadi bagian dari simbol perlawanan, lalu justru pada belakangan ini kita melihat bagaimana company atau perusahaan besar atau developer kemudian mengkooptasi street art atau graffiti untuk menjadi bagian dari marketing, sehingga yang kita lihat menjadi komodifikasi. Ya, kita mulai. Ya, ini di layar. Nah, kita akan mulai dengan satu gagasan bagaimana street art pada awalnya dilihat juga sebagai bagian penting untuk menunjukkan keberagaman atau budaya hibrida dalam kehidupan warga kota. Proses pembangunan infrastruktur fisik kota telah mengubah wajah kota secara drastis dan biasanya meminggirkan kelompok-kelompok marginal sehingga juga meminggirkan ruang hidup mereka. Dan yang ketiga, ini menjadi bagian penting dari lahirnya street art adalah bagaimana kota dibentuk oleh pemikiran para pemegang kekuasaan, mengabaikan suara kaum muda yang progresif dan kreatif. Ini yang kemudian membentuk satu budaya street art di seluruh dunia. Jadi ini menjadi satu fenomena yang sangat global ya. Kalau kita pergi ke seluruh belahan kota di dunia, saya kira mau nggak mau kita melihat fenomena ini sebagai bagian yang wajar dari kehidupan kota. Bahkan kadang-kadang kita datang ke kota kecil, fenomena ini juga sangat terasa. Jadi ini tidak hanya kita membicarakan satu gagasan tentang kultur megapolitan, tetapi juga di kota-kota yang sifatnya lebih kecil atau lebih pinggiran. Kalau kita membicarakan sejarah, salah satu yang kemudian juga menjadi penting untuk dibicarakan dalam berkembangnya street art secara global adalah Basquiat, seorang seniman jalanan di New York yang kemudian mulai menorehkan karya-karyanya di dinding-dinding kota New York sejak akhir 1970-an. Dia juga menjadi penting karena pada saat itu dia menjadi ikon bagi perlawanan-perlawanan anti rasisme gitu ya. Bersama Basquiat adalah Keith Haring, tetapi dia adalah kulit putih dan mereka menjadi bagian dari generasi awal yang memperkenalkan street art culture ke seluruh belahan dunia. Yang sampai sekarang kemudian kita melihat fenomena yang lebih mutakhir, yaitu Banksy. Saya kira teman-teman juga sudah sangat akrab dengan namanya dan mengikuti perkembangan kasus-kasus yang melibatkan Banksy, di mana yang terakhir misalnya yang menarik adalah 3 hari yang lalu dia membuat graffiti atau memvandal gitu ya, kalau kita memakai istilah yang masa lalu kan graffiti atau street art sering dianggap sebagai vandalisme. Nah, Banksy kemudian membuat satu karya di kereta di London Underground dan hanya bertahan 3-4 hari, sebagian dari karya itu kemudian dibersihkan lagi oleh pemilik oleh tukang kebersihan di
London Underground karena dia tidak menyadari bahwa itu dibuat oleh seniman yang terkenal seperti Banksy. Nah, kita juga melihat di sini adanya pergeseran dari generasi Basquiat yang pada saat itu memang memunculkan identitas dirinya sebagai seniman. Semua orang tahu namanya Basquiat, Kit Haring gitu. Dan kemudian bergerak ke gagasan-gagasan tentang anonimitas gitu, di mana para seniman ini tidak diketahui namanya. Misalnya salah satu pelopor juga adalah Blakely Red, Invader, kemudian masuk ke generasi Banksy yang sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana wajahnya, siapa mereka. Nah, di situ kita melihat bagaimana street art. Tadi kita, halo? Boleh di full screen nggak kali ya? Atau Oh, sorry ya. maaf ya, saya Ya. Untung diingatkan. ya maaf. Saya nunggu sampai break. Silakan. Ya. Nah, street art sendiri dalam konteks kajian budaya, tadi kita sudah membahas, dia sangat sering dilihat sebagai simbol pemberontakan atau awalnya bahkan dibaca sebagai vandalisme gitu ya. Kemudian berkait juga dengan sejarah subculture yang lain kalau kita membaca kajian budaya yang pada saat itu dekat dengan budaya punk, budaya kelas pekerja atau budaya kelompok rasial terpinggir. Sementara kalau kita mengaitkannya dalam kajian sejarah seni, street art dianggap sebagai alternatif terhadap gagasan arus utama seni, di mana museum selalu dilihat sebagai pusat, dan seniman-seniman yang berkarya di studio yang dianggap sebagai maestro. Seniman jalanan kemudian meruntuhkan ruang-ruang yang tertutup tersebut, berkarya secara terbuka di tembok jalanan dan membawa karyanya berinteraksi secara langsung dengan khalayak yang lebih luas. Jadi ada dua sistem ya, perlawanan terhadap sistem sosial, infrastruktur kota atau sistem politik, atau merespon isu-isu sosial yang lain, dan pada saat yang sama mereka juga menunjukkan perlawanan terhadap sistem seni yang sangat elitis, yang kadang orang harus belajar di sekolah seni, kemudian mempunyai relasi dengan kelompok-kelompok tertentu untuk bisa diterima dalam kehidupan kesenian, sehingga dengan munculnya street art sebagai gerakan, gagasan tentang pusat dan tentang konektivitas itu kemudian sedikit banyak lebur dan mereka berhadapan langsung dengan audiens dan masyarakat dalam memamerkan atau menunjukkan gagasan dan karyanya. Ini adalah salah satu pelopor atau kelompok generasi awal dari street artist, yaitu Blakely Red. Di sini kita melihat karyanya menunjukkan sejarah dari voting atau pemilihan umum gitu ya. Jadi beberapa karya seniman street art saya kira juga merupakan komentar yang sangat langsung terhadap situasi politik di berbagai tempat. Jadi di sini dia saat itu berkampanye untuk pemilihan umum gitu, dan menunjukkan bagaimana seniman street art sebenarnya juga melakukan riset terhadap fenomena politik atau sejarah. Nah, ini kemudian masuk ke teks selanjutnya bahwa sebagian besar karena sifatnya yang memberontak atau melakukan pembelaan atau menjadi representasi dari kelompok-kelompok terpinggir, maka konten dan narasi dalam street art seringkali kita lihat sebagai ekspresi pemberontakan, baik melalui teks maupun simbol dan gambar. Dan dia menjadi satu simbol solidaritas bagi kelompok-kelompok yang terpinggir di sebuah kota. Nah, ini misalnya yang kita lihat banyak kita temukan di Australia. Ini salah satu yang cukup terkenal di Fitzroy di Melbourne, menunjukkan bagaimana kelompok seniman jalanan ini bersolidaritas dengan kelompok aborigin yang katakanlah terpinggir dalam kehidupan masyarakat Australia.
Di Yogyakarta misalnya kita juga banyak sekali melihat, saya kira juga di Jakarta dan kota-kota lainnya, seniman-seniman jalanan selalu memberikan respon terhadap situasi-situasi politik yang berkembang di sebuah masyarakat. Ini adalah karya Diji Sigit. Kita melihat satu kombinasi yang menarik ya, bagaimana wajah Marsinah di situ kemudian dibentuk atau ditransformasi dalam fashion Che Guevara. Jadi terus ada buruh bersatu gitu. Jadi mengenang Marsinah pada saat yang sama juga menghubungkannya dengan semangat-semangat perlawanan global. Nah, kemudian kalau kita membicarakan estetika, tadi sudah sempat kita singgung di awal, setelah street art menjadi bagian dari pemberontakan, kalau kita mengenang juga masa-masa sebelum 1998, generasi yang hidup dan bergerak pada saat itu juga melihat bagaimana jalanan itu bisa menjadi sebuah ruang propaganda yang sangat luas gitu ya. Di Jakarta misalnya kita mengenal kelompok-kelompok seperti Taring Padi atau kelompok-kelompok seniman lain yang mendukung gerakan pro-demokrasi sebelum 98 dan menggunakan tembok jalanan sebagai ruang propaganda. Jadi pada saat itu street art memang lebih dekat dengan gerakan-gerakan untuk memperjuangkan demokrasi. Tetapi kemudian tahun 98 saya kira ada pergeseran yang cukup besar, ada keinginan untuk melihat street art atau mural, yang kemudian istilah yang lebih banyak disebut adalah mural, sebagai bagian dari semangat atau gerakan estetika baru. Nah, kalau di Jogja pada tahun 2002, sebelumnya ada apotik komik, kalau teman-teman sempat membuka catatan tentang pop culture di Jogja, ada satu kelompok bernama Apotik Komik yang terdiri dari 4 seniman dan mereka menggunakan satu tembok kota di tengah kota Jogja dan mengundang seniman-seniman lain setiap sebulan atau 2 bulan untuk menggambar di sana dan berganti-ganti. Dan ini menjadi satu proyek galeri jalanan yang cukup awal di Indonesia, yang kemudian diinisiasi oleh seniman secara langsung. Nah, ini mendorong munculnya proyek-proyek mural yang lain sampai akhirnya pada tahun 2002 bersama sekelompok seniman dari dan organizer dari San Francisco, mereka mengorganisir satu proyek mural skala besar yang disebut sebagai Sama-sama di tahun 2002. Ini saya kira menjadi salah satu titik penting bagi munculnya mural sebagai bagian dari estetika kota. Pada saat itu mereka mencari satu tembok-tembok atau titik-titik yang sangat penting dalam memori kolektif warga kota. Jadi misalnya jembatan Lempuyangan yang skalanya sangat besar, ada beberapa gardu PLN atau tembok-tembok di sepanjang jalan di sekitar Malioboro. Ini kita melihat satu arsip tentang bagaimana proyek mural Sama-sama kemudian dianggap sebagai titik penting dalam wajah visual kota Jogja pada saat itu, yang benar-benar melibatkan seniman. Ya. Di sebelah kanan ini adalah kutipan dari majalah Gong, sebuah majalah seni yang sempat terbit di awal tahun 2000-an, dan kita melihat awal-awal mural di kota Jogja. Ini sudah generasi kedua saya kira, karena yang pertama menggambar di jembatan Lempuyangan adalah Sony Irawan. Lalu juga kita ingat nama-nama yang sekarang menjadi sangat terkenal, misalnya Eko Nugroho atau Arya Panjalu, hampir semua terlibat dalam proyek mural pada tahun 2002 ini. Nah, sebenarnya fenomena yang sama kita juga temukan secara global, di mana mural yang awalnya dilihat sebagai budaya kaum pinggiran, kemudian diambil alih atau
direbut juga klaimnya oleh kelompok-kelompok arus utama atau misalnya museum atau kelompok seperti ruang mapan. Ini adalah pameran di Fondation Cartier di Paris, salah satu ruang seni yang cukup mapan dan dihormati posisinya, dan di tahun 2008 untuk pertama kalinya dia mengumpulkan membuat sebuah pameran yang menunjukkan sejarah grafiti di kota-kota besar seperti New York, London, Paris, Berlin, dan mengundang hampir semua seniman terkenal yang ada di situ, termasuk kemudian memperkenalkan ulang sejarah awal seperti ada Basquiat, Keith Haring, lalu generasi-generasi sesudahnya dari Bakelite, Invader sampai Banksy, tetapi juga menunjukkan bagaimana membaca street art sebagai sebuah fenomena sosial politik. Jadi tidak hanya memindahkan street art dari tembok jalanan ke dalam ruang galeri, tetapi kemudian melakukan riset yang cukup panjang bagaimana pergeseran wajah kota juga menggeser dan mengubah sejarah atau bentukan-bentukan street art pada masa-masa selanjutnya. Ini adalah satu pameran yang saya kira cukup penting untuk memasukkan street art sebagai bagian dari sejarah seni arus utama. Saya sendiri sempat melakukan sebuah pameran yang saat itu juga cukup banyak menuai protes gitu ya, karena saya mengumpulkan seniman-seniman jalanan di Jakarta tahun 2009 di Salihara dan mempertemukan mereka dengan seniman-seniman street art dari Paris gitu, dan meminta mereka untuk menggambar di kanvas misalnya dan membuat pameran di dalam ruang galeri. Jadi ini pada saat itu ada misalnya pertanyaan mengapa seni jalanan yang seharusnya memang ada di jalan, dinikmati publik, kemudian masuk ke dalam ruang galeri yang kemudian membuatnya menjadi lebih elitis, membuatnya menjadi bagian dari seni arus utama. Gitu. Saya kemudian pada saat itu yang menjadi titik perhatian saya adalah melihat visual atau bentuk-bentuk gaya visual yang diciptakan oleh seniman street art ini dalam kerangka estetik, katakanlah demikian, yang tentu saja gagasan estetik itu sendiri juga lahir dari konteks sosial politik, tetapi bagaimana secara visual lukisan-lukisan yang biasanya kita lihat di tembok kemudian dipindahkan ke kanvas atau kertas atau media-media apapun sehingga dia bisa dilihat dalam posisi yang sejajar dengan lukisan-lukisan arus utama lainnya. Jadi bahkan bagi senimannya, saya kira banyak di antara mereka pada saat itu yang belum pernah menggambar di atas kanvas. Saya ingat pada saat itu misalnya Darbot, salah satu seniman yang saya undang, masih cukup asing dengan kanvas sebagai medium. Dan itu menjadi titik di mana kemudian dia juga berpikir untuk mentransformasikan bentuk visualnya dari jalanan ke kanvas. Dan ini menunjukkan satu perubahan karakter atau pola kerja yang sangat besar gitu, karena di jalanan biasanya mereka hanya mempunyai waktu yang sangat terbatas, jadi menggambar dalam waktu 1 jam, 2 jam, karena kemudian kadang-kadang mereka menggambar di tempat yang tidak boleh digambari, lalu kadang ada petugas keamanan yang datang atau warga setempat yang kemudian bukan melarang, tetapi kadang-kadang ini menjadi tantangan tersendiri untuk menghadapi otoritas gitu. Jadi semua harus dilakukan dalam waktu cepat. Nah, ketika kemudian mereka menggambar di atas kanvas, tentu saja ada perubahan suasana, perubahan konteks disiplin yang menurut saya sangat menarik gitu, karena mereka mempunyai waktu yang cukup panjang, bisa menggambar selama seminggu, 2 minggu gitu. Dan pada saat yang sama mereka seperti teralienasi dari lingkungan yang biasanya mereka temui. Saya kira menggambar di studio kemudian menjadi sebuah refleksi bagi apa yang terjadi di jalanan. Jadi
tidak semata-mata memindahkan gaya visual yang ada di jalanan ke atas kanvas, tetapi merefleksikan semua pengalaman dan mengganti pengalaman tubuhnya ke sebuah studio. Jadi saya kira ini juga menjadi proses yang cukup menarik. Nah, kemudian kalau kita membicarakan dalam kaitannya dengan arsitektur dan ruang urban, saya kira kita semua bisa melihat bagaimana graffiti sekarang menjadi bagian yang penting dari kosmetika ruang urban. Jadi ada dua pendekatan di sini yang kemudian saya lihat. Jadi yang pertama, developer atau pemerintah menggunakan street art sebagai alat untuk memberikan citra baru bagi kelompok kelas menengah kota yang tertarik pada gaya hidup kreatif, atau biasanya kita menyebut dalam studi perkotaan mereka ini sebagai creative class, agar mau berpindah ke area-area yang tadinya lebih dikenal sebagai kawasan kelas menengah ke bawah atau kawasan pinggiran atau kawasan-kawasan industri. Jadi pemekaran wilayah yang dimulai dari ide developernya atau pemerintahnya untuk membuat wilayah perumahan baru bagi kelas kreatif. Dan sebaliknya bisa jadi juga developer yang melihat bagaimana kawasan yang sudah digerakkan oleh seniman-seniman street art, jadi mereka sudah melihat ada pergerakan kreatif di sana, lalu mereka membangun fasilitas-fasilitas umum seperti hotel atau kafe atau restoran atau toko-toko dengan segmen kelas menengah ke atas, untuk memberikan citra baru atas kawasan tersebut sekaligus menaikkan nilai ekonominya. Dan ini memang sangat banyak terjadi di berbagai kota di dunia ya. Saya kira tempat-tempat yang tadi kita sebut, misalnya di New York, ketika kita membicarakan awal Basquiat tadi, di Bronx misalnya, suatu wilayah yang dianggap sangat penuh kriminalitas, mereka kemudian membuat satu area khusus, tembok khusus yang sangat banyak di sana yang kemudian dinamai The Bronx Graffiti Art Gallery. Ini sekarang menjadi satu situs orang bisa datang ke sana dan melakukan wisata. Kita juga melihat daerah Fitzroy di Melbourne misalnya yang sekarang awalnya juga sangat penuh dengan para seniman, studio seniman di sana selalu menjadi satu pusat eksperimentasi yang menarik. Tetapi kemudian saya datang ke sana beberapa waktu yang lalu, hampir semua seniman atau galeri-galeri alternatif yang ada di Fitzroy sudah harus berpindah, karena Fitzroy menjadi tempat yang tiba-tiba nilai sewanya sangat mahal. Ini before dan after di Brunswick di New York. Jadi kita bisa lihat di sebelah kanan ketika gentrifikasinya belum terlalu parah, di situ masih ada grafiti-grafiti atau lebih berantakan gitu ya. Lalu di sebelah kiri adalah transformasinya setelah daerah tersebut kemudian dikuasai oleh developer dan menjadi satu daerah hits baru di New York. Itu adalah contoh bagaimana grafiti mendorong satu gentrifikasi wilayah secara signifikan. Dan contoh lain yang misalnya perlu saya sebut, tapi saya belum masukkan ke sini, nanti kita bisa lihat lagi, adalah apa yang terjadi di Sao Paulo misalnya. Wilayah di mana para seniman jalanan kemudian bekerja sekarang menjadi satu kawasan yang memang dijual sebagai kawasan pusat street art di Sao Paulo. Di Sao Paulo sendiri adalah satu kota yang memang perkembangan street art-nya sangat menarik. Ada satu daerah yang bernama Villa Madalin, kebetulan saya pernah ke sana, dan di sana itu semacam satu kampung ya, di semua orang menggambar di situ, termasuk misalnya kita bisa melihat jejak-jejak dari Blakely Red, Invader, dan semua seniman jalanan yang sangat terkenal, termasuk OB gitu ya. Lalu sekarang menjadi satu wilayah untuk wisata, jadi kampung mural gitu, yang juga kemudian mengundang
galeri-galeri komersial atau kelompok-kelompok kreatif seperti toko-toko industri kreatif yang dibuka di situ gitu. Dan bahkan beberapa seniman membuka studionya untuk bisa dikunjungi oleh turis. Jadi ini semacam kampung seni yang diawali oleh mural dan sampai sekarang kemudian terus dipromosikan sebagai bagian dari wilayah yang menjual citra subculture di Sao Paulo di Brasil. Nah, kita kemudian melihat bagaimana ada perpindahan dari street art sebagai konteks pemberontakan, kemudian dia menjadi alat bagi gentrifikasi kota, dan pada saat yang sama dalam konteks seni sendiri, dia melahirkan satu pasar baru yang sama luasnya dengan seni-seni arus utama. Jadi kita kalau mengikuti berita tentang auction atau lelang seni, misalnya karya Basquiat atau Keith Haring terjual dengan harga yang sama mahalnya dengan karya-karya seniman abstrak atau karya-karya seniman kontemporer lainnya. Kemudian ada galeri-galeri khusus yang kemudian berfokus pada seni jalanan, bahkan ada juga kolektor-kolektor yang hanya mengkoleksi karya-karya seniman street art. Saya bekerja sama beberapa kali dengan sebuah galeri di Paris yang namanya Wallworks, dan sejak 10 tahun terakhir dia telah berhasil mengembangkan satu pasar khusus street art di mana para kolektor tidak hanya membeli kanvas ya, tetapi semua hal yang kemudian divandal oleh seniman di jalanan. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya box listrik gitu ya, yang paling sering kita temui misalnya box listrik yang digambar oleh seniman, kemudian entah bagaimana caranya berpindah ke sebuah galeri dan berpindah lagi ke ruang seorang kolektor. Beberapa seniman juga secara khusus melakukan quiz atau hacking terhadap properti-properti yang dimiliki oleh pemilik kekuasaan. Misalnya ada Popo pada saat itu, seniman street art Jakarta yang saya kira teman-teman cukup familiar dengan karyanya, menggambari tameng-tameng polisi yang misalnya biasanya dipakai untuk melindungi polisi ketika berhadapan dengan massa, dan dia menggambar di atas tameng polisi itu. Hal-hal seperti ini juga menjadi bagian yang kemudian dikoleksi oleh kolektor seni gitu, karena mereka melihat tidak hanya penting untuk mengoleksi gaya-gaya visual dari seniman jalanan, tetapi bagaimana sejarah seni jalanan sebagai bagian dari pemberontakan penting untuk kemudian dipreservasi. Jadi wacananya sendiri kemudian juga menjadi bagian dari komodifikasi. Atau kita juga melihat ada komodifikasi besar-besaran terhadap street art dalam bentuk produk jadi. Jadi ada merek-merek eksklusif yang kemudian menggunakan karya-karya seniman sebagai bagian dari desain khusus mereka. Ini terutama untuk menarik pasar baru dari kalangan anak muda dan sekaligus mempengaruhi selera konsumer lama untuk mengonsumsi gaya-gaya baru. Ini misalnya adalah scarf atau selendang yang diproduksi oleh rumah-rumah mode besar seperti Hermes atau Louis Vuitton yang kemudian bekerja sama secara khusus dengan seniman-seniman jalanan untuk membuat satu seri yang tentu saja ini sangat berbeda dengan produk-produk mereka sebelumnya. Ada juga misalnya yang banyak terjadi adalah sepatu, sneakers, produk sport, dan ini menjadi satu pasar baru dan pada saat yang sama menjadi satu cara baru bagi seniman-seniman street art untuk mendapatkan penghasilan dari nama yang sudah dia ciptakan di jalanan. Ya, jadi ini kita melihat sebenarnya bukan uraian sejarah yang lengkap, tetapi sebuah refleksi bagaimana satu bentuk seni yang tadinya sangat dekat dengan gagasan pemberontakan atau nilai-nilai perlawanan dalam moda
ekonomi dan kapitalisme global sekarang sangat mudah untuk kemudian masuk ke dalam perangkat industrialisasi, termasuk industrialisasi seni, industrialisasi produk gitu. Dan selalu pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah ketika semua seni yang awalnya memberontak itu masuk ke dalam sistem yang besar, maka semangat perlawanannya luntur. Saya kira saya tidak ingin menjawab pertanyaan ini, tetapi justru saya ingin mendiskusikan ini dengan teman-teman semua. Apakah street art sekarang hanya berhenti sebagai simbol fashion, simbol gentrifikasi kota, atau simbol kehidupan anak muda yang penuh selera, gitu. Atau dia masih punya potensi untuk berperan dalam konteks-konteks menumbuhkan kritisisme sosial seperti yang awalnya sempat dimiliki. Saya kira penting untuk kita bersama mendiskusikan itu ketimbang saya menjawab pertanyaan ini. Gitu, Rich, mungkin bisa disambung dengan sesi diskusi selanjutnya. Halo? Halo, Arya? Bentar, ini saya mau, kok nggak? Gimana cara escape-nya? Ya. Saya belum bisa, halo? Ya, Arya? Mas. Halo? Stop sharing. Oke, Arya. Buat Suaranya ada pertanyaan lagi dari kita bahas dulu dari Mas Arya Bita ya. Pada waktu street art diambil oleh Hermes, menurut saya itu sudah bukan lagi ideologinya street art. Street art for sale itu sangat berbeda. Ada tanggapan Kak Arya? Kalau bagi saya sendiri, tentu saja ada unsur itu gitu ya. Jadi memang kalau ketika seniman street art kemudian bekerja sama dengan merek seperti Hermes gitu, tentu saja dia sudah kehilangan semangat perlawanan gitu dan masuk ke dalam komodifikasi ekonomi global gitu ya, di mana Hermes ini kan menjadi merek dari kelompok elit, kelompok kelas menengah atas yang awalnya memang dilawan gitu, atau mereka mencoba memprotes social gap gitu ya, tapi kemudian mereka mau menjadi bagian dari industri itu. Saya kira di satu sisi saya setuju dengan itu gitu. Di sisi yang lain memang ini kenyataan yang sangat gampang ditemui ya dalam proses kapitalisme global gitu, karena gagasan-gagasan yang tadinya tampak sebagai gagasan revolusioner atau perlawanan oleh company-company besar kemudian dipinjam dan ditransformasikan sedemikian rupa sehingga dia menjadi bagian dari upaya branding. Kak Arya mau saya teruskan, kalau begitu apa respons dari seni dong, dari untuk melihat komodifikasi lagi dari street art. Nah, next-nya apa sih dari street art? Saya kira agak susah ya, karena kemudian kan seniman juga mempunyai gerakan individual gitu. Jadi agak susah untuk bisa membentengi misalnya bagaimana caranya agar street art tidak masuk ke wilayah-wilayah kapitalisme global semacam itu. Saya kira itu juga agak utopis gitu. Saya kira ini sangat dekat dengan ideologi yang ingin diperjuangkan oleh senimannya sendiri. Saya kira di Jogja atau di Jakarta juga masih banyak seniman-seniman yang melihat gerakan ini sebagai gerakan yang penting untuk melemparkan kritisisme atau propaganda-propaganda kecil gitu. Mungkin tidak langsung mengubah, tetapi di jalanan kita selalu diingatkan
adanya kontestasi kuasa gitu. Kalau teman-teman sedang berhenti di perempatan atau di lampu merah di pinggir jalan, biasanya kita selalu melihat misalnya baliho-baliho atau banner-banner yang menjual segala macam produk atau citra-citra gaya hidup gitu ya. Kemudian ini selalu dilawan oleh seniman-seniman jalanan dengan sesuatu yang kemudian bertentangan dengan hal itu. Kalau di Jogja misalnya ada banyak kasus, misalnya ketika pembangunan bandara baru atau tuntutan reformasi agraria, aturan pertanahan. Jadi banyak seniman street art yang kemudian masih bekerja untuk memperjuangkan nilai-nilai itu. Jadi selanjutnya itu agak sulit kalau kita membayangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya agak sulit ya, karena memang kemudian itu sangat berkait dengan kesadaran masing-masing seniman untuk memperjuangkan ideologi yang dipercaya. Oke, sorry Kak Alia. Ya. Saya lanjutkan ya. Kak, jika ada fenomena mural atau graffiti atau environment graphics yang kini masuk ke interior design, misalnya art hotel atau beberapa hostel di Prawiro Taman, apakah ia menjadi bentuk komodifikasi ruang juga? Lalu bagaimana dengan pemaknaannya gitu? Kemudian beralih ke ruang interior. Mungkin bisa komentarnya kali ya. Oh, sebentar. Saya kira kalau fenomena-fenomena bagaimana street art kemudian sering masuk ke ruang-ruang publik yang lebih komersil seperti mall atau hotel, itu tentu saja dia menjadi bagian dari komodifikasi ruang yang terutama berbasis pada gagasan marketing gitu ya. Jadi terutama ada ruang-ruang yang ingin menyasar anak muda, saya kira hotel atau kafe atau toko-toko fashion baru gitu seringkali ingin menyasar anak muda dan kemudian mengundang mereka untuk membuat mural di hotel tersebut. Nah, kalau dalam konteks ini saya kira seringkali kita harus melihatnya dalam kerangka, katakanlah kalau dalam seni arus utama, seniman itu menjual karya di atas kanvas, kemudian ada pasarnya. Pasar ini kemudian membuat seniman bisa menghidupi dirinya. Saya kira kalau kita membicarakan street art, dekorasi hotel atau kafe atau toko-toko ini menjadi bagian dari cara seniman untuk bertahan hidup gitu ya. Jadi di satu sisi ada gagasan komodifikasi ruang oleh company atau ruang-ruang kecil, tapi di sisi yang lain itu adalah satu usaha bagi seniman untuk bertahan hidup. Dalam skala-skala kecil seperti ini, misalnya contoh yang hotel atau hostel ya, terutama yang dimiliki tidak oleh korporasi besar, tetapi kelompok-kelompok kecil, termasuk kafe di situ, saya kira ini menjadi satu jejaring kerja di mana seniman menjual ide kreatifnya, skill-nya, dan gagasan visualnya, sementara si pemilik hostel atau kafe ingin menjual nilai-nilai tertentu kepada customer-nya. Dan saya kira sepanjang ini bukan satu gagasan besar untuk kapitalisme global yang menguasai atau kemudian merepresi buruh-buruh, saya kira ini masih oke gitu ya untuk memberi pekerjaan seniman mural untuk melakukan dekorasi. Ini adalah jejaring kerja kreatif gitu. Saya kira kita harus kadang-kadang memisahkan mana yang kemudian komodifikasi yang sifatnya membunuh kreativitas atau membunuh semangat, dan mana yang kemudian dia menjadi satu jejaring kerja yang lingkungan ekonominya lebih sehat gitu. Jadi saya sih nggak mau kemudian menghakimi semua bentuk-bentuk mural di ruang komersil sebagai hal yang buruk ya, karena saya kira pemilik kafe atau hostel yang kemudian mengundang para street artist itu juga punya nilai tertentu yang ingin disampaikan ke customer-nya. Oke, Kak Alia, apa sih, mau lanjutin lagi, apa sih parameter yang tadi yang bisa membunuh itu apa sih misalnya? Atau ada contoh spesifik nggak sih supaya kita bisa merefer?
Ya, misalnya itu ya, kalau saya jelas yang dilakukan oleh korporasi besar. Kelompok-kelompok yang merek-merek besar, dia menggunakan buruh-buruh di dunia, di negara berkembang, buruhnya mungkin digaji sangat murah, kadang-kadang juga gajinya nggak turun selama berbulan-bulan gitu, sementara si korporasi mendapat keuntungan yang sangat besar. Nah, kalau ada kemudian seniman yang bekerja dengan perusahaan seperti ini, misalnya mau gagasan visualnya diambil oleh perusahaan seperti ini, saya kira kita harus mempertanyakan ideologi seniman itu, gitu kan. Ini yang kemudian harus kita pisahkan gitu antara seniman yang bekerja dalam skala jejaring ekonomi kecil untuk saling mendukung ekosistem dan seniman yang mau bekerja dalam konteks-konteks kapitalisme global yang lebih menggurita gitu. Oke, ngerti. Dari sudut pandangnya ternyata lebih dalam ya, lebih dari ideologinya corporate tersebut, ideologinya seniman tersebut, apakah ada pemberontakan lagi yang dilakukan kan ya? Iya. Oke, pertanyaan dari Yubisius Verseli, apakah street art bisa menjadi sebuah karya monumental? Tanda tanya gitu ya. Saya pikir, ya silakan kalian. Monumental dalam bentuk apa ya? Kalau boleh tahu, lebih Mungkin lanjut dalam bentuk fisik mungkin, atau persepsi masyarakat, viral mungkin kalian. Fisik misalnya kita bisa melihat di sini, ini adalah contoh-contoh seni mural atau seni jalanan yang kemudian dia menjadi monumental terutama karena skala atau ukuran gitu ya. Ini juga ada di kota-kota lain gitu ya, yang misalnya ada satu gedung yang sama tingginya dengan ini dan membuat temboknya penuh dengan buku. Jadi seperti library, tapi semuanya ada di tembok, dilukis gitu. Nah, saya kira gagasan-gagasan seperti ini cukup monumental ya, karena skalanya pasti membuat orang ingin melihat, dan di sisi yang lain, dia kemudian memunculkan gerakan yang cukup viral di internet. Ada juga yang kemudian monumental karena terjual dengan harga mahal gitu. Jadi gagasan monumental tadi saya kira cukup penting untuk diurai kembali, monumental dalam pengertian apa. Tapi saya kira kalau skala atau bagaimana karyanya diterima secara luas di publik, ada beberapa contoh ya. Termasuk Banksy kan kemudian dia menjadi monumental bukan karena skalanya atau bukan karena bentuknya, tetapi bagaimana Banksy sendiri kemudian muncul sebagai brand baru ya dalam urban culture gitu. Kadang-kadang karyanya sangat kecil gitu ya. Saya pernah nonton di sebuah museum, tiba-tiba ada karya Banksy di samping karya pelukis klasik Renaissance gitu, lalu ada karya dia di situ. Tapi dia menjadi monumental karena semangat perlawanan terhadap gagasan arus utama itu. Jadi ada banyak cara sebuah karya bisa menjadi monumental. Oke, menyambung dari pertanyaan Pak Johannes Adianto kali ya. Ada nggak sih contoh artis yang awalnya berangkat dari seni jalanan, lalu setelah dibeli karyanya industri, kemudian menjadi seniman arus utama? Silakan kali ya. Ya, kalau kita melihat sejarah yang Banksy dan Keith Haring memang agak berbeda ya dengan apa yang terjadi sekarang gitu. Karena memang sebelum akhirnya kemudian mereka menjadi bagian dari industri utama, mereka telah menjadi bagian dari movement atau gerakan di arus bawah dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Nah, kemudian mereka bertemu dengan dealer-dealer seni yang cukup besar dan ditasbihkan sebagai bagian dari arus utama. Nah, kalau yang industri, misalnya tadi saya memberi contoh Ungu ya. Kebetulan saya kenal langsung dengan senimannya, dan ketika kemudian dia dibeli Hermes, karyanya menjadi mudah dijual. Awalnya saya mengerti bahwa dia memang memperjuangkan hidupnya sangat sulit ya. Dia punya 7 anak atau 8 anak gitu. Jadi terus memang kerja serabutan, kadang-kadang jadi tukang cat di rumah orang gitu. Tapi kemudian dia
nasib mempertemukannya dengan Hermes ini, dan scarf, ada produksi scarf dari Hermes yang menggunakan karyanya, dan dia tiba-tiba menjadi terkenal gitu. Entah ini kemudian dia masuk arus utama atau enggak, tetapi dia mempunyai ruang baru dalam pasar seni gitu. Jadi gagasan tentang arus utama sendiri sekarang kemudian menjadi terbelah gitu, antara arus utama yang berbasis pada pasar atau arus utama yang masuk ke museum-museum gitu. Nah, saya kira seniman-seniman yang kemudian karyanya dibeli industri, dia menyeruak masuk ke dalam gagasan arus utama yang dibentuk oleh pasar. Jadi belum dibentuk oleh sejarah seninya ya, tapi lebih pasar gitu. Dan ini banyak sekali contohnya. Dan itu menjadi tempat marketing ya. Jadi, oh ini seniman yang sudah bekerja dengan Louis Vuitton, pernah bekerja dengan Marc Jacobs dan merek-merek itu, dan dengan segera itu membangun satu pasar baru. Oke. Ada pernyataan dari Pak Arya Abita gitu. Saya lebih setuju dengan Kate Haring yang menjual karya nakalnya dan ternyata banyak peminatnya. Bukan seperti Hermes tadi, Haring masih menjadi dirinya. Ini ya, karena berbeda kan kasusnya. Haring sudah terkenal dulu, baru Hermes mengambil gitu. Bukan Hermes yang berhutang atau bukan mereknya yang kemudian membesarkan nama seniman. Nah, di kasus street art ini kan ada banyak kasus di mana mereknya yang kemudian mengambil spirit street art, kemudian mereka membesarkan nama senimannya sehingga seniman menjadi lebih dikenal. Jadi memang kalau Basquiat dan Haring kasusnya agak beda ya, kasusnya justru sebaliknya. Ini terkait dengan bagaimana pencarian ekonomi juga ya, karya ya sebenarnya dari sudut pandang itu. Oke, dari Bu Endah Tisnawati, bagaimana proses yang dilakukan oleh seniman dalam membuat karya mural dalam setting ruang kota terkait dengan kolase memori warga kota di ruang kota tertentu. Ini terkait dengan memori yang kolektif. Bagaimana proses penentuan desain seperti apa cocok untuk mewakili kolektif memori dari suatu lokasi? Apakah melalui proses diskusi dan riset tertentu yang mungkin partisipatoris? Gimana Kak Adi untuk melihat ini? Apakah ada beberapa kategori untuk? Ya, saya kira ada beberapa pendekatan ya. Jadi seniman sendiri melakukan berbagai metode untuk bisa masuk ke ruang memori kolektif warga kota itu. Jadi tidak ada satu desain baku atau metode baku yang dipakai oleh semua orang gitu. Tapi saya kira ada banyak seniman kota yang merespon situasi-situasi khusus atau spesifik yang ada di ruang itu. Misalnya kalau di Jogja ada 3 ruas jalan utama yang dekat dengan Pasar Bringharjo. Jadi kalau teman-teman yang pernah ke Jogja, saya kira sangat sering datang ke Bringharjo, pasar utama di kota itu. Dan wilayah-wilayah di sekitarnya ini banyak sekali dimanfaatkan oleh seniman mural untuk membuat karya. Dan seringkali kemudian membicarakan apa yang terjadi di pasar itu. Jadi gambar buruh gendong, atau situasi ekonomi, atau kadang-kadang mereka juga mengaitkannya dengan komoditas-komoditas yang dijual di sana. Gitu. Jadi ada banyak cara. Ada juga seniman yang kemudian memang lebih merefleksikan situasi kota secara abstrak gitu. Di mural sama-sama misalnya ada seniman yang membuat hutan kota misalnya, karena kita sebenarnya kekurangan gagasan tentang taman kota ya, apalagi di Jogja hampir nggak ada. Taman kota itu ada di mana gitu. Nah, semua diganti dengan beton-beton, semua diganti dengan hutan-hutan konkret gitu ya, semen, pemandangan-pemandangan seperti dinding semen itu lebih menjadi keseharian kita ketimbang hutan kota. Nah, ada seniman yang kemudian di sepanjang dinding jembatan layang itu menciptakan gagasan tentang hutan kota, karena ya sementara itu yang bisa kita lakukan, menciptakan hutan kota dalam imajinasi kita gitu, karena tidak ada ruang untuk membuat hutan kota. Jadi kadang-kadang memang ada proses yang tidak secara langsung menunjukkan sejarah ruang tersebut, tetapi imajinasi atau utopia si seniman tentang ruang macam apa yang ingin diciptakan. Jadi ada banyak sekali ya. Lalu itu tadi ada juga seniman-seniman yang lebih tertarik dengan
pergerakan dalam isu tertentu, isu tanah, isu pembangunan hotel yang terlalu banyak di sebuah kota, isu turisme, jadi ada banyak pendekatan. Tapi saya kira masih banyak seniman-seniman street art yang sangat peka terhadap isu sosial gitu. Kadang-kadang juga terjadi sebaliknya, bukan seniman yang memanfaatkan ingatan kolektif warga, tetapi justru si seniman ini menciptakan ingatan kolektif baru. Ini juga sering terjadi gitu ya. Jadi misalnya di Jogja dulu pernah ada satu tembok yang digambari atau ditulisi puisi Chairil Anwar gitu. Itu tembok di bawah rel kereta gitu ya. Ditulisi mati kau dikoyak-koyak sepi. Itu kan puisi yang sangat terkenal. Jadi kita sebagai warga kota tiba-tiba menerima tembok itu sebagai ingatan baru. Jadi sebaliknya, si seniman yang bisa menciptakan ingatan baru, ketimbang misalnya dia selalu bekerja berbasis ingatan. Jadi saya kira seniman juga punya kesempatan untuk menciptakan ingatan baru yang penting. Sampai sekarang walaupun mural itu sudah lewat 5-6 tahun, semua orang di Jogja masih ingat gitu. Karena tembok itu kita setiap kali lewat kita selalu ada yang mengganggu, ada perasaan romantisisme tertentu muncul dari sana gitu. Saya kira ini diingat oleh semua orang yang lewat di situ. Oke Kak Alia, nyambung ke pertanyaan Nurudin, kemudian copyright-nya bagaimana gitu? Terkait sama ide copyright terhadap karya street art, ada yang menyatakan daripada dikooptasi secara total oleh kapitalisme dan kemudian mereka tidak mendapat apa-apa, tapi ada yang menyatakan itu hal yang tidak terbayangkan di awal berkembangnya street art. Ya, kalau saya merasa kalau seseorang kemudian menciptakan seni dan memilih untuk bekerja di konteks jalanan, dengan sendirinya dia punya resiko untuk selalu di-copy gitu. Jadi gagasan tentang copyright itu mungkin kalau di konteks seni jalanan yang sesungguhnya atau yang memang ada di ruang publik jadi nggak relevan gitu ya. Kita copyleft bukan copyright jadi. Karena kita mau menggunakan itu untuk unsur propaganda atau ingin memang tersebar luas gitu ya. Tapi ketika kemudian bagian yang kemudian penting dari kapitalisme global ini kan ketika dikuasai oleh korporasi, mereka semacam punya hak atas ide visual seorang seniman. Ini yang kemudian juga memasuki ranah hukum yang baru, yang tadinya street art itu bisa bahkan saling mencuri ya, atau saling menimpa. Karena dalam budaya street art yang awal itu kan yang paling penting saling menimpanya itu. Sebuah karya mungkin hanya bertahan di dinding itu 2 hari, 3 hari. Besok digantikan oleh karya yang lain. Jadi tidak ada ide tentang keabadian, tidak ada ide tentang menjadi permanen gitu. Karena kita punya kesadaran bahwa semua itu temporer. Itu yang saya kira penting. Nah, copyright ini kan di sisi yang lain kemudian melahirkan gagasan tentang mengabadikan atau membuat sesuatu yang tadinya permanen, tadinya temporer menjadi permanen. Jadi dengan sendirinya, kalau menurut saya gagasan copyright ini agak bertentangan dengan spirit street art sendiri gitu. Kalau saya percaya street art juga copyleft, gitu. Jadi kita memberi hak. Tapi tentu saja seorang seniman yang benar-benar seniman, dia akan mencari ya, tidak meniru. Gitu. Jadi itu sangat tergantung kembali lagi ke soal ideologi. Kalau dia memang punya upaya pencarian diri atau membuka kreativitas baru, dia tidak akan meniru. Gitu. Justru memang yang praktik meniru itu kan dilakukan dalam konteks industri, gitu. Bukan di konteks jalanannya. Oke, clear. Ada pertanyaan dari Yosi Munir, Mbak Alia, bagaimana mural-mural yang kini tumbuh menjamur dalam penanganan kota kumuh? Apakah ini masih bisa dianggap art? Apakah mural bisa efektif dalam mengatasi kekumuhan? Saya pikir mungkin bisa iya in certain point dan tidak in certain point. Silakan Kak Alia. Ya, saya kira memang street art atau mural itu seringkali jadi jalan pintas ya. Jadi untuk mengatasi persoalan
kekumuhan atau apa ya, carut marut visual, kemudian seolah-olah kalau di mural semuanya urusan menjadi beres gitu. Nah, kalau dalam konteks seni, kalau kita tadi membicarakan originalitas, itu jadi kemudian problematis karena kadang-kadang apa yang muncul di situ tidak sesuai dengan konteks lokal di wilayah itu sendiri gitu. Kita masih ingat kasus kampung warna-warni gitu kan. Ketika itu muncul pertama kali di Malang, saya kira ada gagasan tertentu dari warga kampung tersebut yang relevan untuk memunculkan kasus, untuk memunculkan kampung warna-warni. Tapi kemudian dia muncul di kota-kota lain hanya dengan spirit meniru itu tadi, ketimbang untuk menyelesaikan masalah visual gitu kan. Jadi ini yang kemudian harus dilihat ulang, apakah sebuah ide muncul di suatu tempat itu dalam konteks yang tepat, konteks yang relevan, atau dia hanya mencari jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan. Apalagi kampung warna-warni ini kemudian juga dikooptasi lagi. Saya kira di Jogja itu bahkan dipakai untuk kampanye merek rokok, misalnya. Sehingga ada logonya, nah, kampungnya warna-warni, atapnya, tapi kemudian terus ada logo perusahaan rokok misalnya. Jadi ini kooptasi industri juga terhadap gerakan masyarakat gitu. Nah, saya kira pertanyaannya bukan ini art atau bukan gitu, tetapi dia relevan atau tidak dengan konteks lokalnya gitu. Kalau di masa sekarang agak sulit ya membicarakan ini art atau bukan, karena gagasan atau definisi art sendiri kan makin terbuka. Dia tidak bisa didefinisikan secara tunggal, selalu ada pemaknaan yang jamak gitu. Jadi yang kita pertanyakan bukan lagi ini seni atau bukan, tetapi bagaimana sebuah seni atau sebuah kultur lahir dari proses negosiasi dan diskusi di masyarakat itu, bukan cuma mengambil apa yang sudah dibuat oleh warga kampung A lalu kita membuat lagi sebagai warga kampung B. Saya kira itu yang penting untuk dipertanyakan. Tapi kalau di arsitektur sendiri bagaimana sekarang perdebatannya? Apakah membuat mural atau kampung warna-warni ini menyelesaikan persoalan tata ruang kota? Saya justru ingin tahu pendapat teman-teman di arsitektur. Nah, mungkin ada yang bisa komentar di boleh pesan, tapi mungkin saya menyambung sedikit kali ya bahwa di arsitektur juga mungkin bisa raise hand gitu, saya bisa buka jalurnya, tapi saya coba nyambungin sedikit bahwa di arsitektur sendiri terjadi perdebatan yang cukup sengit antara bagaimana identitas itu berjalan secara hanya lagi-lagi komodifikasi. Cuma memang perlu diyakini bahwa memang jalan pintas itu juga sedikit banyak menjadi cerminan budaya sih, yang memang tidak ada jalan lain untuk bisa bertahan kadang-kadang untuk mendapatkan sponsorship, dan itu adalah sebuah fenomena dari sebuah tegangan ya antara industri dan realitas di masyarakat. Banyak yang melakukan kritisisme untuk itu, bahkan yang masih belum selesai gitu ya. Sementara mungkin kalau di arsitektur banyak yang terinspirasi dari mungkin pendekatan yang dipakai oleh Romo Mangun sebenarnya di Kalicode. Meskipun Romo Mangun juga berbicara itu dalam kapasitas yang tidak permanen gitu sebenarnya, solusinya tidak permanen. Gitu, tapi identitas tersebut kemudian dibekukan dan kemudian mencoba direplikasi dengan cara yang sama gitu di tempat-tempat yang lain. Nah, akhirnya ya muncullah yang seperti di Malang itu, mungkin itu dari referensinya. Sementara pendekatan Romo Mangun sudah sekitar 20 tahunan yang lalu gitu, itu terjadi. Mungkin saya sambungin gitu kali ya, kita bisa nyambungin gimana ke yang... Ya, boleh. Oke. Ada yang mau menjawab di sini? Mungkin belum ada nih kali ya tanggapannya. Memang webinar ini sedikit banyak membuat kita di satu arah nih kali ya, karena nggak bisa lihat muka, nggak bisa ini. Iya benar, nggak bisa kelihatan. Iya, jadi mohon maaf belum. Oke, ini saya lanjut ke pertanyaannya ya, sebelum nanti mungkin kita langsung simpulkan saja gitu ya. Menyambung pertanyaan Mbak Yusi gitu ya, di mana dari Rima Aisyah, di mana batas antara street art dan polusi ruang atau polusi visual gitu.
Saya kira tadi udah sedikit banyak disinggung di pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kadang-kadang saya melihat bahwa ada kontestasi di situ gitu antara upaya mendisiplinkan. Kalau kita balik lagi ke sejarah awal di mana street art dianggap sebagai vandalisme, kemudian upaya mendisiplinkan biasanya entah petugas keamanannya mendatangi atau kemudian memberi hukuman. Kadang-kadang anak-anak street art cerita ke saya paling disuruh push up atau apa gitu kan. Tapi juga kemudian pihak yang mempunyai gedung tersebut atau tembok tersebut menghapus dan mengecat ulang dengan warna putih. Jadi sebenarnya ini kan bukan soal apa yang sudah digambari kemudian ditimpa lagi. Jadi lebih kompleks daripada itu. Ini adalah persoalan menegakkan kekuasaan. Jadi orang yang memiliki tembok tersebut ingin menegakkan kekuasaannya kepada seniman untuk menunjukkan bahwa aku yang punya tempat ini, sehingga kamu harus ikut aturanku, jangan mengotori tembokku lagi. Sebenarnya kan ada semacam negosiasi kekuasaan di situ ya, atau bahkan belum sampai negosiasi. Ini adalah persoalan unjuk kekuasaan antara masing-masing pihak yang terlibat. Nah, saya kira polusi visual kemudian berusaha untuk melihat street art dengan kerangka yang lain. Jadi ketika kita merasa di mana-mana ada mural, saya sendiri di Jogja kadang-kadang gila ya, di setiap sudut kota hampir kemanapun kita pergi selalu ada mural gitu. Entah yang sifatnya liar itu dalam pengertian dibuat oleh seniman, dan kadang-kadang juga kemudian dia ada nilai-nilai protesnya ya. Dan bahkan sekarang juga pemerintah pun menggunakan mural sebagai strategi untuk memperindah sebuah wilayah kota gitu. Di kampung ibu saya misalnya diwarna-warni gitu ya, diberi gambar anak-anak kecil, ditulisi kampung ramah anak. Jadi mural kemudian menjadi cara untuk pemerintah bernegosiasi dengan seniman-seniman lokal gitu. Nah, sekarang saya kira yang juga banyak dilakukan untuk mengurangi jumlah mengurangi tembok-tembok yang digambari oleh mural itu membuat vertical garden. Ini yang juga menarik ya. Jadi ada kampung-kampung yang kemudian instead of menggunakan mural sebagai cara untuk berperang dengan seniman-seniman jalanan, mereka menanam pohon-pohon di situ. Ini fenomena yang menurut saya juga menarik gitu. Jadi menggunakan barang bekas, misalnya botol aqua, ditanami bibit sawi, kemudian diberi sedikit hiasan-hiasan warna di situ. Saya kira ini menjadi cara yang juga menarik untuk memberi alternatif agar tembok itu tidak melulu diisi mural gitu ya. Jadi ketimbang melihatnya sebagai polusi, saya melihat ini adalah sebuah proses yang alami gitu, dari pergerakan warga, terutama anak-anak muda yang ingin katakanlah pada saat itu seperti ada soal eksistensial gitu, kan mereka ada gitu, tapi kemudian dilawan lagi dengan berbagai cara. Jadi saya kira ini adalah proses negosiasi ruang di antara banyak pihak, di antara banyak stakeholder yang terlibat dalam kehidupan kota. Dan ya saya kira ide untuk menjadikan tembok-tembok itu sebagai vertical garden ini menurut saya ide paling kontemporer yang menarik gitu. Udah dari isu lingkungan, nggak cuma identitas saja ya kali ya. Dan dia menjadi ketahanan pangan lingkungan gitu kan. Jadi kalau kita lewat kadang boleh ambil aja, di situ ada sawi, ada kangkung gitu. Jadi kita balik lagi ke gagasan ketahanan pangan bersama. Di Jakarta ada yang seperti itu nggak? Ada satu lingkungan yang temboknya kemudian dipasang vertical garden gitu. Oke. Ada beberapa kali di beberapa daerah perimeter, beberapa warga udah punya inisiasi untuk ketahanan pangan. Ya pakai barang bekas juga dan
sebagainya. Tapi yang mungkin orang mungkin relevan bicara soal mulai banyak juga ini ada industri soal petelur ya gitu. Sejauh ini ada beberapa yang udah kontak nih, maksudnya terkait sama oh ya ini kok laris ya, banyak ekspor kandang ayam ke Jakarta gitu. Ini fenomena lingkungan global gitu. Oke Kak, kita lanjutkan mungkin langsung waktunya. Tapi basically saya pikir pertanyaan dari Hanifah Susan mungkin sudah relevan juga ya kepada karya seni yang dibuat pada box, truk, dan bus, mungkin udah bisa dijawab juga sebelumnya, sudah pernah dibahas. Ini ada fenomena tentang tulisan Jogja Ora Didol di perempatan Gondomanan. Ini saya kurang tahu sebenarnya kalian, tapi mau direspon karena pemilihan titik street art itu terkait dengan beberapa tempat yang strategis mungkin ya. Ya, jadi memang kalau di Jogja ada beberapa titik yang sangat dekat dengan ingatan kolektif para aktivis gitu ya. Saya sendiri pernah terlibat di beberapa proyek yang melibatkan seniman street art. Jadi ada titik-titik tertentu yang bagi kami strategis gitu untuk menempelkan atau membuat karya-karya yang terutama berisi kritik sosial gitu. Nah, perempatan Gondomanan ini memang satu titik yang pasti yang akan dicari adalah yang berhenti cukup lama, gitu kan? Jadi kalau semakin lama orang berhenti, semakin lama orang melihat visual itu dan semakin masuk ke memori kolektifnya. Gitu. Nah, yang menarik memang tulisan Jogja Ora Didol ini pada saat itu dia bertahan cukup lama. Biasanya tadi saya sebut ya, seminggu atau 2 minggu itu sudah ditimpa oleh poster yang lain atau tulisan yang lain, tetapi tulisan Jogja Ora Didol ini mungkin bertahan hampir 1 tahun. Gitu. Dan bagi saya ini fenomena yang menarik, artinya di kalangan seniman street art sendiri, mereka punya kesadaran bersama atas isu-isu yang dihadapi oleh warga kota. Jadi Jogja Ora Didol ini adalah kampanye untuk memprotes percepatan pembangunan hotel di Jogja yang sangat masif gitu. Saya kira dalam 2-3 tahun ini ada lebih dari 100 hotel tiba-tiba dibangun gitu, dan kelompok aktivis kemudian membuat pemetaan isu-isu yang muncul dari percepatan pembangunan hotel ini, dan kemudian slogan yang diusung adalah Jogja Ora Didol. Jadi tidak menjual Jogja untuk gagasan pariwisata. Oke. Ora Didol ini kan maksudnya tidak dijual, gitu ya. Jogja tidak dijual. Gitu. Nah, ketika mural atau ini sebenarnya stensil ya, jadi bentuknya stensil, bertahan di sana selama itu hampir 1 tahun, artinya seniman grafiti yang lain juga tidak berani untuk menimpa itu, gitu kan? Artinya ada kesadaran bagi seniman-seniman grafiti sendiri untuk mempertahankan karya itu agar semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak pemangku kebijakan yang melihat, dan menjadikan itu sebagai bagian dari memori kolektif warga. Gitu. Setidaknya kita pernah melawan. Gitu. Saya kira ini menjadi penting gitu ya. Jadi dia menjadi monumen bagi perlawanan warga. Kalau bertahan hampir 1 tahun itu artinya kalau dalam konteks karya seni dia hampir seperti masuk ke museum gitu ya, bisa dilihat oleh lebih banyak orang, disimpan dalam ingatan gitu. Jadi kalau kita balik lagi ke soal apakah karya seni mural itu bisa monumental, mungkin ini menjadi satu titik pertimbangan baru, kategori menjadi indikator baru bahwa ketika dia bisa bertahan cukup lama dan mempengaruhi kebijakan atau mempengaruhi ingatan warga kota, dia menjadi monumen bagi ingatan itu. Jadi justru nilai monumentalnya di situ. Oke, kali ya. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi sebenarnya untuk menanyakan setelah vertical garden apalagi gitu terobosannya. Ini ada Punto. Halo Punto. Dan Mas Punto gitu ya. Punto bilang memang Apotikomik sekarang sudah bubar. Saya kira tahun 2008-2009 mereka sempat menyatakan bubar, dan
di sini disebut tidak ada proyek baru gitu ya. Nah, saya kira juga seniman itu sifatnya inisiator gitu ya. Mungkin mereka senang ketika membuat gerakan yang masif, seperti saya sebutkan tadi, proyek mural sama-sama ini saya kira menjadi satu landmark peristiwa yang penting di kota Jogja yang membuat mural menjadi bagian yang wajar dalam kehidupan keseharian warga gitu. Jadi ketika ini kemudian dianggap berhasil, seniman kayak ya udah, artinya apa yang mereka inginkan yang menjadi target sudah dicapai, dan mereka kemudian beberapa kembali ke studio. Misalnya kita tahu seniman seperti Eko Nugroho yang pada saat itu terlibat di situ, sekarang sudah menjadi seniman yang cukup mapan, bekerja di studio, demikian pula seniman-seniman yang lain gitu ya. Lebih banyak kemudian menggunakan street art sebagai gaya visual untuk karya-karya individualnya, karya-karya personalnya, tidak lagi membuat satu gerakan mural. Artinya memang keputusan mereka atau gerakan mereka hanya relevan pada masa itu. Ketika itu coba diulang lagi, mungkin efeknya tidak sama. Gitu. Dan artinya seniman harus mencari bahasa-bahasa baru, cara baru, metode baru, pendekatan baru untuk membuat satu kejutan bagi warga. Saya kira yang banyak muncul belakangan ini tadi sudah disebut misalnya gerakan Jogja Ora Didol atau yang dilakukan oleh Andrew Lumban Gaul dan teman-teman itu ya, ada satu seniman namanya siapa ya, Andrew itu nama jalanannya, kadang-kadang kita lupa, kalau kita kenal jadi lupa nama jalanannya. Jadi ada seniman yang kemudian memang dia fokus pada isu-isu reformasi agraria. Gitu. Jadi memang kadang-kadang seniman ini membutuhkan momentum, membutuhkan cara baca yang tepat, membutuhkan satu ruang waktu yang memungkinkan mereka bergerak bersama-sama. Dan seringkali itu tidak bisa diulang dalam satu dekade atau 2 dekade. Gitu. Jadi kita tunggu aja. Gitu. Oke, Kalia. Apa kita tutup? Kalia punya ini closing statement sebelum saya simpulkan. Ada penutup Kalia? Saya nggak ada sih. Kalau saya itu tadi ya, saya kira di satu sisi memang kita melihat ada komodifikasi besar-besaran terhadap street art, graffiti atau urban art secara umum. Di sisi yang lain, saya percaya bahwa ada banyak juga seniman-seniman yang masih punya ideologi yang penting untuk diperjuangkan gitu. Dan ketika seorang seniman masih berpijak pada ideologi tertentu, saya kira semangat atau apa yang kita lihat di jalanan masih sangat menginspirasi kita. Saya sendiri kalau berkendara di sebuah kota gitu melihat ada banyak sekali inspirasi-inspirasi yang muncul atau pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu yang muncul karena adanya street art gitu. Jadi kita tidak bisa menghakimi apakah dia polusi visual atau tidak hanya dari jumlahnya yang banyak atau pergerakannya yang masif, tetapi ada banyak sekali faktor yang kita harus baca ulang gitu, dan kita lihat lagi apakah sebuah karya atau sebuah gerakan yang berbasis pada street art itu relevan dengan konteks zamannya. Saya kira yang menarik di sini selalu soal pertarungan kekuasaan terhadap ruang ya, itu yang nggak akan pernah hilang. Oke, menarik banget. Saya simpulin ya Kalia. Ya. Jadi terima kasih Kalia untuk runtutan 3 kelas yang sudah diberikan di Oma Library. Jadi saya bisa simpulkan mungkin secara garis besar bahwa tadi menarik bahwa adanya pemberontakan itu terjadi sebelum bahkan seorang itu terkenal atau dikenal gitu. Itu menunjukkan sebuah pergolakan apa yang pengen dicari di dalam kehidupan seorang seniman gitu. Tapi pada satu sisi juga ada sisi di mana seorang seniman pun juga membutuhkan ekonomi, sisi ekonomi untuk bisa bertahan. Tadi ditampilkan dalam bentuk studi kasus di Hermes tadi. Oleh karena itu, street art dari Kalia bisa dipandang sebagai sebuah kontemplasi dari dalam dan usaha untuk merekam apa yang terjadi di luar juga gitu, sebagai
seni jalanan untuk belajar dari ruang urban yang bisa menimbulkan memori yang baru, yang tidak hanya merekoleksi memori yang lama. Makna yang jamak, beliau bilang, proses negosiasi dari kekuasaan terhadap ruang-ruang urban yang terjadi di sekitar kita. Dan tadi pernyataan yang cukup saya ingat juga, street art itu sebagai statement yang juga dituntut untuk makin kontemporer terkait dengan perubahan dari mural menjadi vertical garden, dan tadi pernyataan soal seniman itu sifatnya inisiator. Dan akhirnya adalah street art ada sebuah relevansi juga yang dinantikan untuk apalagi sih kejutan yang baru gitu. Jadi mungkin seperti itu kali yang kita baru berarti adalah sebuah tempat untuk inovasi gitu. Saya pikir kita sudah banyak sekali belajar dari Kaalia, terutama di 3 rutunan kuliah yang kita akan bawa ke kuliah keempat dan kelima juga untuk direlevansikan bersama. Nanti akan ada kesimpulan juga dari tim Oma Library untuk menuliskan pengalaman di kuliah ini. Akan dipublikasikan juga di di account IG yang nanti akan dipublikasikan gitu ya. Saya pikir itu. Terima kasih Kaalia untuk kuliahnya, kesempatan untuk bisa bertemu, mendengarkan frame yang diberikan ke kami gitu ya, dan juga untuk Satria juga, untuk Kirana juga, untuk teman-teman yang sudah hadir di sini dan berdiskusi. Terima kasih banget gitu Kaalia. Ada pesan-pesan Kaalia? Ini tadi saya tulis di chat, jadi kalau teman-teman ingin punya pertanyaan lebih lanjut, karena saya kira ada banyak referensi ya yang saya belum sempat kumpulkan, belum sempat bagi. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, bisa cari saya di Facebook dengan nama saya Alia Swastika, atau bisa di aliaswastika@gmail.com. Jadi agar teman-teman masih kalau masih ada yang penasaran, ingin ditanyakan, bisa langsung ke sana. Saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman di Omah Library karena mengundang saya untuk masuk menjadi bagian dari diskusi ini. Saya sendiri sangat senang karena saya kira agak jarang ya model diskusi yang lintas disiplin seperti ini, bagaimana membicarakan arsitektur dalam kerangka estetika, tetapi pada saat yang sama membicarakan seni dalam audiens yang lebih berbasis pada arsitek. Jadi saya kira ini kesempatan yang sangat langka untuk saya sendiri. Jadi saya sangat berterima kasih pada tim Omah Library yang sudah mengorganisir dan menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik, dan saya sangat senang dengan antusiasme dari teman-teman semua. Setiap kali kelas ada lebih dari 100 orang. Saya kira kalau diskusi seni susah sekali sebenarnya mencapai jumlah segini gitu. Jadi terima kasih sekali untuk semuanya. Terima kasih Kaalia. Mungkin kita alihkan ke Satria. Ya kan Satria, mengejutkan juga bagi kami untuk jumlah pesertanya, animonya luar biasa gitu ya. Ini satu kejutan. Nanti kita akan sambung di kuliah selanjutnya ya Kaalia. Iya. Jangan kapok dengan kami. Silakan Kak Satria, kita balikan ke kamu. Oke, terima kasih Kak Alia Swastika sudah membersamai kami selama 3 pertemuan ini, dan luar biasa yang kami dapatkan. Semoga bisa menjadi bahan renungan kembali untuk kami di kedepannya. Oke, silakan teman-teman bisa mengisi testimonial di link yang sudah saya bagikan, dan bisa menghidupkan video masing-masing. Kita akan mendokumentasikan kehadiran teman-teman di sini. Baik, kita mulai dari sini ya. Oke. 1, 2, 3. Ini teman-teman kalau mau lihat di switch ke galeri mode ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam teknis maupun penyajian. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya ya. Selamat berakhir pekan, semoga sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Terima kasih.